Kasihan dia. Ini baru mau dibacain ini pernikahan-pernikahan Roma yang nanti dijiplak oleh kekristenan, baru mau dibacain. Kenapa ya? Nggak jadi. Nggak sanggup dia bang, nggak sanggup. Nggak mau ya? Itu Nggak ada sanggup. dua lagi hotel itu dua lagi di atas Aduh, tuh. kasihan. Ada yang mau ngebantah gitu? Yang tadi. Atau gimana? Atau gue bacain dulu aja ya? Gue bacain terus ya. Ini pernikahan Roma, perhatikan. Ini membicarakan tentang mempelai wanitanya. On the day of her wedding, a bride, pengantin wanita, would wear a long white dress. Akan menggunakan gaun putih panjang. Itu di Roma bang. Lah iya sama kan, Kristen juga gaun putih panjang kan? Iya kan? Iya dong. Nah, lanjut lagi. Nah, terus di sini. Nah, upon arriving at the room for the wedding, the bride would be brought inside. Young flower girls would walk before her, throwing petals on the ground to purify her path. Ketika sampai di ruang pernikahan, mempelai wanita akan dibawa masuk ke dalam. Wanita muda pembawa bunga akan berjalan sebelum dia melemparkan bunga-bunga ke tanah untuk mensucikan jalannya. Hayo, Kristen kan kalau nikah ada yang lempar-lempar bunga kan ke tanah. Inilah awalnya di sini. Aku lihat. Awalnya di sini. Itu. Cuma Nah, dipegang nanti aja kulihat. Memang dipegang di kulihat. ada tapi kan ya yang pegang bunga lempar-lempar ke bawah ya. Nah, nanti lanjut lagi. Aku lihat bang. The bride would then enter the room or courtyard and the two fathers would preside over the ceremony. Nah, nanti mempelai wanita masuk ke dalam ruangan dan ayahnya akan menemani dia di pinggirnya. Gitu nggak sih masuknya orang Kristen? Iya nggak? Ya, mempelai wanitanya masuk digiring sama ayahnya ya? Ya kan? Nah, itu pagan Roma yang pertama. Di belakang. Orang tuanya di belakang. Iya, ikut masuk kan? Iya nggak? Ikut masuk. Iya itu pagan Roma yang pertama. Yang mengikuti pesta itu masuk. Nah, lanjut lagi ya. When the couple face each other, the bride would say, "Where are you Gaius? I am Gaia." The groom would ritually respond, "Where are you Gaia? I am Gaius." With these vows, the couple were now married. With these vows, the couple were now married. Dengan sumpah ini, maka pasangan tersebut sekarang sudah menikah. Kristen pakai sumpah nggak? Ketika ngomong sumpah langsung nikah nggak? Pernikahannya langsung sah nggak ketika ngucapin sumpah? Iya nggak? Coba sih sayang baca Inggrisnya kok kayaknya bagus. Janji ya. Iya, mengucapkan janji, sumpah janji setia. Iya, ngucapin nggak? Iya. Itu ini duluan. Ini pagan Roma yang duluan. Iya, itulah adatnya. Betul itu. Iya betul ya. Bukan adat. Ya adatnya begitu kan. Adat itu datang dari Roma, kawan-kawan. Adat itu datang dari pagan Roma. Oh. Nah, lanjut lagi. Ini akan makin seru, makin seru ntar. Iya. Nah ini, after the meal, the groom sent a chariot decorated with a green foliage for the new wife gitu. Setelah makan-makan, maka mempelai pria akan mengirimkan kereta kuda yang dihias. Nah, kawan-kawan, dikurang-kurangin kalau ada yang nikah pakai mobil dihias-hias karena itu awalnya pagan Roma. Jangan diikutin. Tergantung bang, tergantung adatnya. Ada yang jalan kaki. Ada yang jalan kaki. Itu kan adat bang. Semuanya meniru dari Ada yang pagan jalan Roma kaki. itu pada intinya. Jadi abang nikah kayak mana? Gue nikah secara Muslim lah. Muslim, wali saksi, wali saksi, akad, mahar, walimah, kelar. Lanjut ya. Lanjut bang, lanjut. Sini. Pejuang kehidupan baca lagi di sini. A special torch was carried before the bride. When it was put out, the bride threw it to the unmarried girls. Ritually, this wedding torch would then presumably be lit again by the lucky girl who caught it. Those who have seen a bride throwing a bucket of flower to the bridesmaid will recognize this gesture. Flowers seem more appropriate to throw today than a smoking log. Nah ini Ikhwan, ini ya. Nah ini obor dilempar oleh mempelai wanita. Ketika dilempar oleh mempelai wanita, maka akan ditangkap oleh cewek-cewek yang belum nikah. Nah, ini sekarang diganti buket bunga.
Pernikahan Lempar. siapa yang ada lempar-lempar buket bunga kawan-kawan? Kristen. Kristen. Mana itu ya? Iya. Gimana? Nggak ada kuliah dilempar bunga. Ya lu belum pernah ke pernikahan kali. Nikah di atasku kan? Aduh. Nggak ada bang. Nggak ada ya? Iya mungkin di ini bagus lah kalau nggak ada. Itu Cuma gua ada, lihat Bang. di YouTube Itu itu ada. banyak banget Ada yang kayak tipe begitu lain, ya. Bang. Ada yang sama, ada yang lain. Kita lanjut lagi ya. For all use and several things for other. One was the iron ring which the groom presented to his new bride. Salah satu Nggak tahu. yang Pura-pura ada nggak di tahu. pernikahan bentuk ketiga adalah cincin besi yang diberikan mempelai pria kepada mempelai wanita. Siapa yang pernikahannya pakai cincin? Itu pagan. Cincin besi, Hati-hati. Nggak Hati-hati. ada pakai cincin besi. Waduh. Aku bang. Loh. Kemana si Doni? Nggak ada Waduh, pakai cincin hilang besi dia. aku dah. Kasihan. Nah, di sini ini berikutnya Ikhwan, ini berikutnya. Lihat ya di sini. The Iya, second aku was pakai the cincin wedding besi cake loh, Bang. which the couple share. The word conferatio literally means with the wheat. Enggak, with the heat, meaning the sweet bread. The bread would be offered with prayers to the god Jupiter. And then the new couple would share it. Apa artinya ini kawan-kawan? Kalau ada kue pernikahan, terus mempelai cowok dan cewek motong bareng-bareng, itu dulunya punya pagan Roma yang dipersembahkan kepada Tuhan Jupiter. Cakep. Ya. Ini berlaku juga untuk Islam ya teman-teman ya. Ini pelajaran luar biasa buat kita supaya tidak ikut-ikutan tradisi-tradisi seperti itu. Ini paling pedas. Lu ini lagi mau gua bikin martir. Ditunda-tunda. Mau martir nggak? Gua bikin martir nih. Ini yang ini nih, sakti Jangan nih. masuk ke Indonesia kan? Karena Indonesia itu punya demokrat, punya Enggak. peraturan. Lu pagan Roma Kan dulu- masuk ke dalam Kristen itu atas perintah siapa? Nah, kan diem. Nah, sini ya. This was the only form of marriage that require a priest. Jadi pernikahan ketiga yaitu conferatio, pernikahan paling sakralnya Roma, itu adalah satu-satunya pernikahan yang membutuhkan apa ini? Pendeta. Because the Pontifex Maximus or the highest priest of Roman state had to be present. Karena pendeta besar dari negara Roma harus hadir. Ya. Nah, sekarang pernikahannya siapa? Yang pernikahannya itu disahkannya oleh pendeta, bukan oleh wali. Siapa? Pendeta sama pendeta mesahkan kalau di gereja. Nah, cakep, udah ada pengakuannya ya. Nah, itu pertama kalinya itu Roma itu pakai pendeta nikahnya, bukan pakai wali. Aku mau ini baca taping satu. Kan di Nah, gereja, Bang. Demokrat. Kalau pejuang kehidupan mau belajar, coba cek pernikahan Ribka dan Ishak. Coba cek, itu Ishak ketemu sama orang tuanya Ribka. Dan disitulah dinikahkan. Indonesia punya demokrat, Bang. Waduh. Kemana lagi ini kawanku? Emang Nah, ini ya, kita lanjut ya. Punya peraturan lah Indonesia. Ini lihat. Ini. Nah, ini perhatikan di sini Ikhwan, perhatikan di sini. This was the only kind of marriage that was legally indissoluble. Ini artinya ya, ini gua artiin di sini. Ini adalah satu-satunya bentuk pernikahan yang secara legal tidak dapat dipisahkan. Dar. Selamat datang di kebenaran. Ditembak. Nih ya. Ini pernikahan ini nggak boleh cerai. Nggak boleh cerai. Itulah kenapa kekristenan itu hanya menjiplak cara nikahnya orang pagan Roma. Kenapa, Bang? Astaga, ternyata
Nggak Astaga, ngerti ini dia bang. pejuang Bang Logika pejuang ini kayak betul-betul aduh, parhuta-huta Dora. Enggak. Molor. Itu kan adat di Indonesia. Nggak tahu aku dari sana itu. Yang itu adat, dijalani aja adatnya. Bang Kores salah kasih data ini kayaknya. Ngasihnya sama orang kayak gini. Jadi masalahnya apa sih, Bang? Oke, jadi simpelnya gini, pejuang kehidupan kalau nikahnya berpasang-pasangan satu cowok satu cewek doang dan tidak membolehkan ada istri-istri yang lain, itu bukan datang dari Tuhan, itu datang dari pagan Romawi dan Yunani. Itu kenyataannya. Sakit emang, tapi diterima lah. Dia bang. Nggak ngerti dia bang. Itu Enggak, dia ngerti, tapi dia cuma coba membelokkan. Kebaca kok. Ini orang pura-pura bego, bukan bego beneran.